Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini yang berjudul Teladan Maria, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Oktober ini, seluruh umat Katolik di dunia merayakan bulan Rosario. Rosario adalah salah satu bentuk devosi sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Tujuan devosi ini salah satunya adalah untuk mengantar kita kepada penghayatan akan misteri keselamatan Allah. Sehingga melalui Bunda Maria, kita menjadi lebih dekat dengan Yesus. Dan dengan dekat kepada Yesus, kita akan lebih mencintai dan menghormati Bundanya, serta meneladani keutamaan-keutamaannya. Bicara tentang keteladanan, apa saja yang menjadi teladan Bunda Maria? Sebelum kita lanjut, mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38, perikop mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pernahkah kita mengalami suatu peristiwa dalam hidup kita, di mana ada suatu hal atau kejadian yang terjadi, namun itu adalah bukan bagian dari rencana kita, bahkan sama sekali tidak kita duga sebelumnya. Lalu kita merasa cemas, takut dan bingung harus berbuat apa. Itulah yang dialami oleh Maria, seorang gadis dusun yang sederhana dari kota kecil yang disebut Nazaret, manakala malaikat Gabriel pada bulan yang ke-6 datang kepadanya, dengan maksud membawa kabar gembira. Namun bagi Maria sendiri, ini bukanlah suatu kabar yang menggembirakan, namun mengejutkan. Bagaimana tidak? Pertama, karena yang memberi kabar adalah seorang malaikat Tuhan, dan membuat Maria bertanya-tanya di dalam hatinya, apa arti salam yang diberikan oleh malaikat itu? Dan hebatnya kepada Maria, Allah bukan saja memberi salam, tetapi juga memenuhinya dengan rahmat. Yang kedua,
Karena kabar yang dibawanya pun sulit dipahami dan tidak masuk dalam akal Maria, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Yesus. Maria, gadis bersahaja yang belum bersuami, yang tidak mengerti apa-apa, menjadi cemas, takut dan bingung mendengar itu. Sobat Maestro, sejak dahulu orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap sebuah aib. Karena itu, siapapun yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin untuk menghindari malu, sanksi sosial, atau dikucilkan. Dalam budaya Yahudi, di mana Maria hidup, sanksinya adalah dihukum rajam dengan dilempar batu karena dianggap berzina. Inilah kecemasan dan ketakutan yang ada dalam benak Maria. Dalam gejolak hatinya akan apa yang nanti dikatakan orang terhadapnya dan bayangan kengerian yang akan dialaminya, dia berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Akan tetapi Maria memilih taat pada panggilan dan rencana Tuhan atas hidupnya. Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Demikianlah dengan jawaban yang diberikan Maria itu, maka karya keselamatan Allah di dunia tergenapi melalui diri Maria, dengan mengandung dan melahirkan anak Allah, Yesus Sang Juru Selamat. Sobat Maestro, ada 4 hal yang dapat kita teladani dari sosok Maria. Yang pertama adalah percaya. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira, Maria terkejut, takut, dan bingung. Walaupun saat itu Maria tidak mengerti dan tidak memahami sesungguhnya apa maksud dan rencana Tuhan, tetapi dia tidak menolak, namun menerimanya dengan sepenuhnya berserah kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan menolong dan melindunginya di tengah rasa takut dan cemas yang menghantuinya. Dan dia percaya bahwa kalau Allah yang menghendaki, maka Allah pula yang akan menyertai dan menyelesaikannya. Dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan pada suatu ujian yang menuntut keteguhan iman, seringkali kita pun merasa ragu, takut, cemas, dan bertanya-tanya, apa sebetulnya maksud dan rencana Tuhan? Seringkali merasa tidak yakin dan gentar apakah kita akan sanggup menghadapi atau menjalaninya. Tak jarang kita meragukan Tuhan dan kurang percaya bahwa Tuhan ada beserta kita dan bekerja atas diri kita. Maria mengajarkan kepada kita untuk percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menopang dan menolong setiap langkah hidup kita, apabila kita mau mengikuti rencananya dan senantiasa memohon bimbingannya. Walau mungkin saat ini kita belum bisa memahami apa yang menjadi maksud, tujuan, dan rencana Tuhan atas peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Teladan yang kedua, hati yang terbuka pada rencana Tuhan. Dengan hati yang murni dan terbuka pada rencana Tuhan, Maria menerima kabar gembira dari Allah. Walau saat itu bagi Maria tentunya adalah sebuah kabar yang mengejutkan, bukan kabar yang menggembirakan. Karena sikap hatinya yang terbuka, maka kabar gembira melalui malaikat Gabriel dapat sampai kepada Maria dengan baik. Apakah kita menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu senang, susah, sedih, adalah merupakan sebuah kabar gembira dari Tuhan bagi kita? Ketika kita mengalami suatu peristiwa yang membahagiakan, yang sesuai dengan rencana kita, pasti kita merasa senang dan menganggap hal itu adalah hal yang lumrah dan wajar saja terjadi. Apalagi kita merasa sudah merencanakan dan mempersiapkannya dengan baik. Akan tetapi, ketika kita mengalami hal yang sebaliknya, peristiwa sedih atau yang mengecewakan kita kemudian bersungut-sungut dan kecewa kepada Tuhan. Padahal, kalau kita mau memiliki hati yang terbuka pada rencana Tuhan, Tuhan seringkali berbicara melalui setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, baik itu senang, susah, maupun sedih. Dan kalau kita renungkan, setiap hari pun Tuhan menyampaikan kabar gembiranya kepada kita. Masalahnya, kita tidak atau belum bisa menangkap atau memahami apa yang menjadi rencana Tuhan seutuhnya dalam hidup kita, yang tentunya indah dan terbaik bagi kehidupan kita. Untuk itu, kita harus memiliki kepekaan dan hati yang terbuka pada rencana Tuhan seperti Maria. Teladan yang ketiga, rendah hati. Ketika Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi untuk mengandung dan melahirkan seorang anak,
karena dia belum bersuami. Maria yang hatinya terbuka pada rencana Tuhan, bersikap jujur dan rendah hati. Dia melihat kondisi tidak menikahnya sebagai suatu hambatan atau sebagai suatu ketidakmampuannya dalam menggenapi rencana Tuhan. Dengan jujur dan rendah hati, dia membawa kondisi ketidakmampuannya ini kepada Tuhan. Tapi Maria mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria untuk bersandar pada Roh Kudus yang akan menyertainya dengan kuasanya. Maria mengajak kita untuk dengan segala kerendahan hati membawa seluruh keberadaan diri kita, termasuk segala kelemahan, ketidakmampuan, kesukaran, hambatan, dan kendala yang kita hadapi kepada Tuhan dalam iman dan harapan. Dan untuk bersandar pada Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun langkah kita jika kita mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Yang keempat adalah setia dan taat. Maria saat itu tidak mengetahui apa rencana Tuhan secara keseluruhan ataupun seluruh tahap-tahap perjalanan panggilannya. Dia bahkan tidak mengetahui bahwa alasan utama Kristus berinkarnasi menjadi manusia adalah untuk menggenapi karya keselamatan Allah di dunia. Dia hanya tahu apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus anak Allah, yang akan menduduki tahta Daud, menjadi raja, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Karena memang saat itu bangsa Israel sedang menanti-nantikan seorang raja dari keturunan Yahudi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan saat malaikat datang membawa panggilan dan rencana Tuhan untuknya, Maria berada dalam situasi hidupnya dengan rencananya sendiri, misalkan untuk berkeluarga dan menikah dengan Yusuf dan lain-lainnya. Dia harus memilih rencana siapa yang mau diikutinya, dan Maria memilih rencana Tuhan. Dengan menjawab panggilannya itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Walau gentar, Maria memilih setia dan taat kepada rencana Allah. Kita juga tentu mempunyai rencana sendiri untuk hidup kita masing-masing. Maria mengajak kita untuk memiliki hati dan sikap yang terbuka terhadap rencana Tuhan dan menempatkan rencana Tuhan di atas rencana dan kepentingan kita sendiri. Dia mengajar kita untuk memilih rencana Tuhan dan meninggalkan rencana kita yang tidak sesuai dengan rencananya, dan untuk setia dan taat pada kehendaknya. Sobat Maestro, Maria adalah teladan kita dalam mengikuti putranya, dalam melaksanakan kehendak Bapa, dalam perjalanan hidup rohani kita menuju kekudusan. Allah telah memilih Maria dengan panggilan yang khusus untuk mengambil peranan penting dalam karya keselamatannya. Demikian pula dengan kita. Kita perlu merenungkan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun seperti Maria, kita pun tidak mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita seluruhnya. Tapi kita bisa meneladani Maria untuk meninggalkan ketakutan dan kecemasan akan sesuatu yang tidak kita pahami dan menyerahkan seluruh hidup kita seturut kehendaknya. Untuk percaya dengan penuh iman, memiliki hati yang terbuka pada rencana Tuhan, rendah hati, setia dan taat. Dan tentunya berserah seperti Maria, bahwa Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita dalam menjawab panggilan Tuhan untuk turut serta menggenapi rancangan keselamatannya bagi umat manusia. Sehingga kita pun tidak ragu lagi untuk berkata seperti Maria, jadilah padaku menurut kehendakmu. Fiat voluntas tua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Bimbinglah kami untuk dapat meneladani Maria dalam memenuhi tugas panggilan kami masing-masing. Memiliki sikap hati yang percaya, terbuka pada rencana-Mu, berserah, jujur dan rendah hati, serta belajar untuk setia dan taat, walau kami saat ini belum memahami rencana-Mu seutuhnya. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menguatkan kami, agar rencana keselamatan Allah tergenapi bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.